Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kebesaran, kemuliaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita semua, sehingga di pagi hari cerah ini kita berkumpul merayakan hari kemenangan dan hari penghapusan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka sangat pantaslah bagi kita untuk bertakbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. 7 kali bertakbir rakaat pertama menunjukkan bahawa 7 hari dalam sepekan kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. 5 kali di rakaat bertakbir menunjukkan bahawa 5 kali sehari kita salat 5 waktu mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Maka 7 hari tambah 5 kali salat 5 waktu sama dengan 12 bulan. Dalam setahun kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahlil dan tahmid. Dan seorang hamba yang selalu mengagungkan Allah dengan takbir, tahlil dan tahmid adalah orang-orang yang paling berbahagia pada hari kiamat. Seperti janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia yang paling berbahagia pada hari kiamat adalah karena mendapatkan syafaatku adalah manusia yang selalu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya maupun lidahnya. Allahu akbar, Allahu akbar wa illahil hamd. Ramadan benar-benar telah pergi meninggalkan umat Islam. Namun ketahuilah bahawa langit dan bumi serta para malaikat begitu sedih menyaksikan kepergian bulan suci Ramadan. Oleh karena itu merupakan musibah bagi umat Muhammad, disebabkan doa-doa kita tidak lagi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan amal-amal kebaikan kita tidak lagi dilipat gandakan, namun kita berbahagia. Oleh karena puasa Ramadan itu kita memberikan 2 hasil, yaitu pengampunan dosa dan derajat takwa. Hari ini kita bagikan bayi yang suci dan bersih tanpa dosa. Dan pagi hari ini kita telah memiliki standar ketakwaan yang baru, yaitu sikap tawadu atau rendah hati, sikap qanaah yang selalu merasa cukup, sikap wara kita senantiasa berhati-hati dari syubhat, dan sikap yakin bahawa semua amal kebaikan kita menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Banyak dari kita yang telah mudik ke kampung untuk menemui ayah ibunya, untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kelalaian sebagai anak. Kepulangan kita menemui orang tua kita telah memberikan kegembiraan kepada ayah ibu kita, karena orang tua tidak butuh apa-apa dari anaknya kecuali tegur sapa dan kunjungan dari seorang anak yang dirindukannya. Karena itu kunjungilah orang tua kita, karena orang tua kita sangatlah merindukan kita anak-anaknya. Dan setelah mudik kita pasti kembali ke rumah masing-masing. Tetapi ingatlah wahai saudaraku, kita harus mempersiapkan diri untuk mudik yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Karena itu jagalah kesucian dan ketakwaan yang telah kita dapatkan dalam Ramadan ini, agar kita termasuk orang-orang yang paling beruntung karena telah diberi rezeki yang paling sempurna, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bergembira dengan baju baru dan makanan yang lezat yang menunggu kita setelah salat Id.
tetapi tetaplah mengingat fakir miskin di sekitar kita, seperti kita mengingat mereka di bulan suci Ramadan dengan infak, sedekah, zakat fitrah yang kita keluarkan di malam lebaran, sebagaimana Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah mengingat mereka dengan membagi-bagikan gandum dan kurma di malam takbir, sebagaimana kita bergembira merayakan Idul Fitri hari ini. Sayyidina Ali dan keluarga saat itu juga merayakan Idul Fitri. Setelah salat Id, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri dan bergembira karena akan makan bersama dengan kedua anaknya Hasan dan Husain. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Rafi datang ke rumah keluarga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesampainya di pintu, Ibnu Rafi tercengang melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih balita hanya makan gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu. Seketika itu Ibnu Rafi berucap istighfar sambil mengusap-usap dadanya yang terasa sesak karena menyaksikan dan mencium gandum basi yang dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mata Ibnu Rafi berlinang air mata menyaksikan pemandangan itu. Butiran bening air matanya perlahan menetes membasahi kedua pipinya. Nafasnya naik turun, pikirannya berkecamuk. Ia tidak percaya apa yang dilihat. Setengah berlari ia pun bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ibnu Rafi. "Ada apa wahai sahabatku? Tengoklah ke rumah putri baginda, tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain. Kenapa keluargaku? Tengoklah sendiri oleh baginda. Saya tidak kuasa mengatakan semuanya wahai Rasulullah." Rasulullah pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Tiba di teras rumah, Rasulullah mencium bau gandum basi yang dimakan keluarganya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendengar suara tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlinang membasahi pipinya. Beliau menangis melihat keluarga putrinya tercinta dan dua cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawa bahagia makan gandum basi yang baunya tercium tak sedap. Bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik lembut, "Ya Allah, saksikanlah ya Allah di hari Idul Fitri ini keluargaku makanannya hanya gandum basi. Mereka lebih mencintai kaum fuqara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat." Sayyidah Fatimah kemudian tersadar jika di luar pintu rumahnya sang ayah tercinta sedang berdiri memandangi mereka. "Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayahanda menangis?" Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Surga untukmu nak, surga untukmu." Jamaah rahimakumullah, jika ada di antara kita yang seperti Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, maka tempat yang paling pantas untuknya adalah surga. Tetapi jika ada tetangga kita yang kelaparan dan kita tidak peduli, berarti kita membuang kesempatan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar wa ilahil hamd. Bulan Ramadan telah menyadarkan kita untuk bisa berbagi kepada orang miskin. Tanpa orang miskin kita tidak mungkin bisa menitipkan harta kita untuk keselamatan kita di akhirat. Dari mulut fakir miskin yang kita sedekahi keluar doa yang mustajab, mendoakan kelancaran rezeki kita dan keselamatan dari berbagai musibah dan bencana. Sebelum mewariskan harta ke anak-anak kita, maka wariskan terlebih dahulu untuk diri dengan jalan menitipkan sebagian harta kita untuk akhirat kita. Karena itulah harta kita yang abadi, bukan harta kita yang kita makan, dan bukan pula harta yang kita pakai. Karena sesungguhnya harta kita yang kita makan dan yang kita pakai itu hanya akan jadi ampas dan kotoran serta akan menjadi barang yang tidak berharga.
jika tidak rusak. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya, karena harta bisa menjadikan seorang saudara memutuskan tali persaudaraan. Harta bisa membawa kita ke dalam tahanan. Bahkan harta dapat menjadikan seorang anak menelantarkan dan menghina ayah ibunya, seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi, di mana seorang anak melaporkan ayahnya kepada Nabi karena telah menghabiskan hartanya tanpa seizinnya. Rasulullah SAW kemudian memanggil ayah anak itu. Maka datanglah ayahnya dengan berjalan bertati-tati seorang diri dengan hanya bersandar pada tongkatnya yang sudah lapuk. Orang tua malang itu datang di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh Nabi, benarkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya? Pria tua itu menjawab dengan menangis, ya Rasulullah, ketika aku kuat dan anakku lemah, tak kala aku kaya dan anakku miskin, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makan anakku. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asalkan anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat dan kaya. Aku telah jatuh miskin karena telah memberikan hartaku kepada anakku. Dahulu aku menyediakan makan untuknya, tapi sekarang dia hanya menyiapkan makan untuk istri dan anaknya. Aku begitu menyayanginya. Aku tak pernah seperti dia memperlakukan aku, ya Rasulullah. Jika saja aku masih seperti dulu, aku masih akan merelakan uangku untuk dia. Mendengar suara hati seorang tua malang itu, air mata Rasulullah SAW jatuh membasahi pipi dan jenggotnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baiklah, habiskanlah seluruh uang anakmu sekehendak hatimu. Uang itu milikmu. Mendengar ucapan Rasul, ayah dan anak itu menangis kemudian berpelukan. Keduanya saling meminta maaf. Sang anak merasa telah berbuat zalim dan tidak adil pada ayahnya. Begitulah seharusnya kita menyadari kesalahan kita terhadap orang tua kita yang sudah tak berdaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Saudaraku, jangan pula mendurhakai ibu, karena ibumu adalah simbol kasih sayang. Ingatlah selalu pengorbanan ibumu dalam mengandung hingga melahirkan kalian. Kasih sayang seorang ibu tidak pernah lekang oleh waktu. Sekalipun seorang anak menyakiti ibunya, seperti Alqamah yang susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya karena durhaka kepada ibunya, karena lebih mencintai istri dan anaknya. Kemudian Nabi hendak membakar Alqamah di hadapan ibunya sambil berkata, wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni Alqamah, maka maafkanlah dia sekarang, karena salat, puasa dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Karena itu, janganlah menyakiti hati seorang ibu, karena pengorbanan seorang ibu tidak ada bandingannya. Apalagi jika ibumu yang telah membesarkanmu seorang diri tanpa suami, perjuangan dan pengorbanannya begitu berat. Ibumu rela tidak menikah lagi karena kesetiaannya kepada ayahmu, serta khawatir perhatiannya berkurang untuk kalian anak-anaknya. Pengorbanan seorang ibu yang rela menjanda dan mampu bertahan dalam situasi seperti ini, kelak di akhirat, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan keutamaan di sisi Nabi, seperti dalam sabdanya, kelak pada hari kiamat, aku bersama wanita yang kedua pipinya kehitam-hitaman karena sibuk bekerja dan tidak sempat berhias, yaitu seorang wanita janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai kedudukan dan berwajah cantik, namun ia menahan diri tidak menikah lagi untuk merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa atau meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu, perlakukanlah dengan baik ibumu, oleh karena surga itu ada di bawah telapak kakinya, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, al-jannatu tahta aqdamul ummahan. Kenapa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Oleh karena telapak kaki ibu adalah simbol pengorbanan seorang ibu dalam merawat dan mendidik serta membesarkan anak-anaknya. Dengarkanlah nasihat-nasihat ibumu, oleh karena nasihatnya lebih bermanfaat jadi dari kecerdasanmu. Jamaah rahimakumullah, sekalipun kita sudah punya anak, bahkan bercucu, kita tetaplah sebagai anak dari seorang tua kita masing-masing. Maka janganlah engkau lupa diri dengan orang tuamu, sehingga kita jarang menyapa dan mengunjungi orang tua kita di kampung. Janganlah engkau merasa lebih hebat dari orang tua, karena
karena ilmu yang lebih luas. Setinggi-tingginya ilmu kita, kita belum bisa mengalahkan pengalaman orang tua kita dalam melahirkan, mendidik, membesarkan dan membiayai pendidikan kita hingga kita menjadi orang yang terpandang saat ini. Yang boleh jadi kita baru tahu bahwa keberhasilan kita hari ini berasal dari uang pinjaman orang tua kita. Ingatlah, ayah kita dulu jarang ke masjid karena fokus mencarikan kita uang untuk biaya hidup kita. Ayah kita dahulu tidak fokus mengaji supaya kita mendapatkan pendidikan baik, pendidikan yang baik. Bahkan ayah kita sudah lupa berdoa, semua karena kita anaknya. Maka renungkanlah kembali pengorbanan mereka dan sebutlah nama di saat kita berdoa. Niatkan pahala sedekah kita untuknya dan sedekahkan pahala mengaji kita untuknya agar mereka bisa dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya di hari kiamat karena doa-doa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilham. Jika hari ini kita sudah menjadi ayah dan ibu dari anak-anak kita, maka jadilah ayah dan ibu yang hebat dengan berkorban untuk masa depan anak-anak kita. Jangan menyia-nyiakan anak kita, karena anak-anak kita adalah rezeki yang paling utama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayah ibu, jadilah engkau sebagai guru pertama dari anak-anakmu yang mengajarkan Islam dan adab serta tata krama. Oleh karena tanpa dasar agama dan adab serta tata krama, maka anak-anak kita hanya akan menjadi masalah bagi orang tuanya di kemudian hari. Setelah itu, kirimlah anak-anak kita ke sumber-sumber ilmu untuk belajar agama, karena kelak mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dan kehebatannya tidak akan melupakan orang tuanya karena ilmu agamanya. Kelak ketika kita orang tua yang menghadapi sakaratul maut, maka ilmu agama anak-anak kita yang akan menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah. Wahai ayah ibu, jadilah orang tua yang hebat dengan berkorban, dengan ikhlas membuang anak-anak, mengirim anak-anak kita untuk belajar ilmu pengetahuan agar anak-anak kita kelak bertanggung jawab kepada keluarganya dan masyarakat dengan ilmu agama yang dimilikinya. Orang tua yang tidak akan mengirim anaknya untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan dan memanjakan dengan fasilitas, maka anak-anak kita itu tidak bisa mandiri dan kuat dalam menghadapi persoalan hidupnya di masa yang akan datang, dan kelak mereka akan menyusahkan orang tuanya. Oleh karena itu, wahai ayah ibu, mari kita belajar pada filosofi huruf yang terdapat dalam kata ilmu. Ain itu terbuka mulutnya untuk anak-anak kita agar harus selalu lapar dan haus akan ilmu. Huruf la itu menjulang ke atas, maknanya adalah bahwa orang yang berilmu suatu saat akan mendapatkan derajat yang tinggi di masyarakat. Mim itu menunjukkan bahwa itu artinya bahwa ilmu kita harus membuat kita rendah hati dan tawadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahil hamd. Wahai para ayah ibu, berbuatlah kepada anak kita, nescaya mereka akan berbuat baik pula kepada orang-orang tuanya di saat kita telah tua dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa disebabkan berbagai penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para pemuda, pemudi yang telah dididik oleh penuh kasih sayang oleh orang tuanya, kalian akan menjadi anak-anak yang hebat jika kalian tidak hanya memikirkan keselamatan dan kesehatannya, kebutuhan ekonominya dan kerinduan keduanya kepadamu, tetapi jika kalian anak-anaknya mampu memikirkan keselamatan akhirat kedua orang tuamu dengan mengingatkan ayah dan ibu kalian bahwa pekerjaan ayah ibu sangat berbahaya untuk keselamatan akhirat ayah ibu. Caramu yang bijaksana dalam mengingatkan ayah ibu agar tidak meninggalkan salat 5 waktu adalah baktimu yang besar sebagai anak. Oleh karena jika engkau tidak salat, wahai ayah ibuku, engkau telah secara terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sujud kepadanya. Kelalaianmu untuk tidak salat lebih berbahaya bagimu di akhirat dibanding iblis yang hanya keberatan untuk sujud kepada Nabi Adam. Wahai ayah ibu, berdoalah agar dosa-dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika aku mohon kepadamu dengan nama Muhammad, apakah engkau sudi mengampuni dosaku?
Allah menjawab, siapa Muhammad? Adam berkata, maha suci engkau ketika engkau ciptakan aku. Aku tengadahkan wajahku menghadap arasy-Mu, dan di sana tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu bahawa tidak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya di sisi-Mu kecuali dia yang namanya tersanding dengan nama-Mu. Allah menjawab, hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunan-Mu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Hari ini kita telah bebas dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya, namun masih ada dosa-dosa yang harus kita tuntaskan hari ini, yaitu dosa-dosa kita kepada kedua orang tua, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada saudara, dosa kita kepada tetangga, dosa kepada yang pernah diberi janji, dosa kepada seorang wanita yang menunggu kedatanganmu tapi engkau tidak datang kepadanya. Karena itu hari ini kita semua harus berlapang dada untuk saling memaafkan agar surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih. Boleh jadi kita memiliki dosa kepada orang yang kita tidak dapat meminta maaf kepadanya karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka dengan kita berlapang dada memaafkan orang lain, maka Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk memaafkan kita. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lahum. Allahu akbar wa illahil hamd. Jadikan lebaran kali ini sebagai momen untuk meminta dan memberi maaf. Oleh karena itu, jika tidak ada lebaran ini, boleh jadi kita sulit meminta dan memberi maaf. Jangan pelit untuk memberi maaf. Oleh karena orang yang sulit memaafkan termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang paling jahat, sebagaimana pengakuan iblis kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya kepada iblis, wahai iblis, tahukah kamu siapa yang lebih jahat dari kita berdua di dunia ini? Iblis menjawab, orang-orang yang diminta maaf namun ia tidak mau memberi maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa illahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat kami. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan, maka rahmatilah kami sehingga kami bisa bertemu dengan orang tua kami di surgamu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kami dan gerakkanlah hati hamba-hamba-Mu agar kami saling memaafkan di antara kami, agar tidak ada lagi penghalang untuk datang menghadap kepada-Mu dengan hati yang selamat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.